Oke, Iga, di malam ini kita akan ngobrol santai terkait dengan LinkedIn kamu. Di sini aku akan coba share screen dulu ya. Nanti kamu boleh coba didengarkan kayak gitu. Sorry. Apakah sudah muncul di situ? Masih loading. Oke, Udah. udah muncul ya. Oke, silahkan di situ Iga boleh mute dulu mikrofonnya. Aku akan coba jelaskan. Nanti kalau misalkan mau nanya, kamu boleh raise hand yang dari layar atau raise hand begini baru ini ya, di unmute ya, biar kamu kedengeran. Ini aku jelasin dulu, review dulu secara umum. Jadi gini, Ga, ini adalah LinkedIn-mu. Kalau aku lihat sekilas ini udah oke, tinggal dilengkapin sedikit-sedikit saja. Ini termasuk udah oke ya. Ini terkait dengan LinkedIn tuh gini gak cara mainnya. Jadi akun LinkedIn itu dia akan bermanfaat bagi seorang job seeker minimal harus memenuhi 3 unsur. Pertama adalah info profilnya itu lengkap. Info profil lengkap itu dari banner sampai paling bawah tuh terisi penuh. Nanti kalau misalkan penjelasanku ada yang kelewat, santai aja ya gak. Nanti ini zoomnya aku record. Jadi kamu silahkan buat notes yang simple-simple aja. Jadi info profilnya lengkap itu syarat pertama. Yang kedua adalah koneksinya banyak, temennya banyak. Koneksi itu yang berkaitan dengan yang di sini nih. Ini koneksi banyak dan yang ketiga itu adalah aktivitasnya banyak gitu. Aktivitas banyak tuh yang berkaitan dengan nah ini activity nih bagian activity ada di sini gitu. Nah, itu adalah 3 hal yang harus terpenuhi sebagai basic seorang job seeker mulai menggunakan LinkedIn-nya secara lebih efektif. Nggak usah di premium dulu, basicnya gitu dulu. Nah, sekarang kita akan coba bedah ketiga hal ini ya. Pertama, info profilnya lengkap. Yuk, kita bedah dari atas sampai bawah. Dari banner, ini bannernya udah bagus, udah ada bannernya, terus warnanya juga kuat. Di sini ada open to new opportunity, statusmu, udah ada namamu, ada alamat emailmu, itu berarti udah bagus. Standar kayak gini simple nggak masalah. Oke, ada foto, fotonya juga udah bagus, udah cakep lah gitu ya, profesional pakaiannya, udah ada nama, oke. Di sini ada headline, oh headline-nya udah bagus lagi. Jadi sekedar info buat kamu, headline ini paling tidak sudah memenuhi 3 informasi. Pertama ada background pendidikan kamu. Misalkan S1 marketing, D3 manajemen, S1 apa misalkan teknik mesin gitu-gitu. Jadi ada background pendidikan. Yang kedua adalah profesi yang kamu sudah pernah. Kamu udah pernah sebagai apa gitu. Terus yang ketiga adalah profesi yang kamu pengen gitu. Nah, di sini aku anggap ini adalah semua profesi entah yang kamu pernah atau yang kamu pengen gitu. Jadi nggak masalah, oke? Tapi nanti kalau mau dimasukin background pendidikanmu, ntar pendidikanmu apa sih ini? Akuntansi, boleh di sini. Walaupun masih kuliah ya statusnya ya, kamu boleh tambahin di paling awal gitu. S1 akuntansi. Garis tegak baru nih marketing, digital marketing, data entry. Nah, ada marketing, ada digital marketing. Mungkin kamu bisa menggunakan kata yang tidak usah berulang kayak gini. Menurutku marketingnya dihapus aja, diganti sama S1 akuntansi kayak gitu. Pastikan di sini yang masuk itu adalah kata yang beda-beda aja dulu gak kayak gitu. Gitu. Di sini spesialis cuma satu, accounting. Oh, ini udah ada accounting nih. Nah, ini udah cukup sebenarnya sih. Kalau mau ditambahin di belakang sini kasih S1 gitu. Accounting gitu. Masih cukup gak ya ininya ya? Karakternya ya gitu. Paham ya? Jadi banner menurutku udah oke, foto oke, ini headline udah oke. Kita turun ke bawah ke bagian about. Ini about juga udah bagus gitu. Untuk ukuran kamu yang masih kuliah ini bagus banget ya. Karena aku dari kemarin-kemarin tuh nge-review LinkedIn orang udah lulus tapi linknya masih banyak yang kosong gitu. About di sini kamu bisa bikin 2 versi, mau versi pendek boleh atau versi pendek atau versi panjang. Kalau versi pendek, dia bisa dibikin sama kayak profil atau summary di CV. Kamu bayangin kamu punya CV ada summary-nya itu kan ya, paragraf itu, boleh itu dikopas ke sini. Atau kalau versi panjang itu nanti kamu bikin kayak cover letter gitu. Kalau kamu nanti udah bikin cover letter, boleh tuh kan lengkap tuh ya, masukin ke sini gitu. Karena bagian about ini ngizinin kamu untuk input dalam jumlah banyak gitu ya karakternya ya. Oke, kita turun ke bawah. Service oke, activity ini nanti saja. Kita masuk ke experience. Oh, ini experience-mu. Oh, bagus ya. Ini
bagus banget nih isinya nih ya, udah ya. Jadi standar kamu masukin experience tuh gini. Yang bisa masuk ke kolom experience itu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini macam-macam. Mau kamu karyawan tetap, karyawan kontrak, freelance, part-time, daily worker, entrepreneurship, asisten dosen, magang gitu. Boleh masukin ke sini. Atau experience-experience lain yang pengen kamu highlight karena nanti kamu di sini bisa ngelampirin kayak gini, ngelampirin media gitu ya, gambar atau URL gitu. Misal kamu ada event di sana, event di sini, tapi kamu jadi orang yang penting di situ, boleh banget ditaruh di experience. Nah, standarnya memang begini. Jadi ada nama perusahaan, ada jabatan, terus ini uraian tanggung jawab, ini benar banget nih, gitu. Terus habis itu dilampirin ilustrasi. Ilustrasi yang ada di sini boleh, sertifikat gini boleh. Tapi jangan sampai lupa, kamu mulai sekarang dan ke depan, mungkin kamu udah ngelakuin, kalau kamu nanti ada suatu peran, entah itu organisasi, kepanitiaan, magang, atau kerja, sering-seringlah foto. Paham nggak? Itu sering-seringlah foto, mau itu foto karyamu, foto event, foto dirimu sendiri khususnya. Buat apa? Bisa dimasukin ke sini gitu. Karena nanti semua jenis foto itu penting, entah buat konten di sosmed, entah buat lampiran di LinkedIn begini ini juga sama konten, atau nanti jadi materi untuk membuat portofolio atau bukti karya kayak gitu. Jadi nanti kamu boleh sambil buka akun LinkedIn-ku buat perbandingan aja ya, referensi aja gitu. Di sini aku masukin tuh memang sama gitu ya. Ada penjelasannya, orang yang tanggung jawabnya lebih panjang dari CV nggak masalah. Karena kalau CV kan terbatas halaman. Kalau di sini kan nggak ada batasan halamannya. Terus di sini ada foto-foto event. Tapi kalau bisa ada mukamu juga kayak gitu. Ya, kalau pelatihan-pelatihan tertentu mungkin ada sertifikat, oke. Tapi barangkali nanti ada candid gitu boleh, sengaja nge-selfie boleh, kayak gitu. Jadi ada ilustrasi kamunya di sini. Apalagi ini konten kreator nih misalkan kayak gitu. Tapi balik lagi, ilustrasi yang dicantumkan itu adalah ilustrasi yang memang boleh diposting. Barangkali nanti kalau kamu kerja di suatu perusahaan, ada memang gambaran-gambaran, data-data, informasi yang memang tidak boleh di-share karena itu rahasia gitu ya. Jadi semacam itu. Tapi kalau foto-foto diri kan harusnya nggak masalah kan ya gitu. Kan kamu nggak kerjaan jadi detektif gitu ya. Ini juga semua digituin. Ini ada social media spesialis, ini kamu udah ada sertifikatnya, tapi di sini nggak ada uraian tanggung jawabnya. Mungkin kalau nggak ada uraian tanggung jawabnya tuh mungkin di sini kamu tahu ngapain-ngapainnya. Nggak mungkin nggak ada tanggung jawab 4 bulan gini kan. Diuraikan aja, ngelakuin apa, ngelakuin apa, ngelakuin apa. Kalau itu suatu pelatihan, ada modul-modulnya apa, target-targetnya apa, kegiatan harian, mingguan, bulanannya apa, gitu-gitu. Boleh. Ya, kayak gini nih. Ini bener nih. Membantu ini melakukan ini. Service excellent ada gambarnya. Perbanyak gambarnya. Nanti kamu sambil gali-gali yang ada di HP, yang ada di laptop, mungkin yang masih nyangkut di email, di Google Drive, masih di HP-nya orang, diminta kumpulin ke sini. Biar makin banyak ilustrasi yang ada di sini gitu ya. Ini experience udah oke, turun ke bawah ada education, ini udah bagus. Oh, masih semester 5 bagus ya. Jalan terus kini ada skill. Wih, keren. Ini udah 20-an. Ini bener ya, skill tuh harus banyak. Iga sekarang aku kasih tahu logikanya dulu. Skill itu dibagi jadi dua. Oke? Ada yang namanya hard skill atau technical skill, ada yang namanya soft skill atau non-technical skill. Nah, hard skill itu skill teknis atau soft skill gitu ya, yang non-teknis. Nah, hard skill ini dia dibagi jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge. Ini pengetahuan industri gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang bisa diturunkan dari misalkan nama-nama mata kuliahmu. Kamu orang accounting berarti nanti diturunkan dari kemampuan account payable, account receivable, tax, auditing, rekonsiliasi. Kamu punya kemampuan marketing, nanti ada turunan-turunannya marketing. Ada yang digital marketing, ya kan, online marketing gitu ya. Digital marketing juga bisa diturunin lagi. Ada apa misalkan PPC, ada email marketing, ada yang ini gitu-gitu. Itu adalah turunan-turunan keilmuan dari mata kuliah atau keilmuan tertentu. Itu industry knowledge itu dari situ. Kalau kamu kerja di suatu sektor, pengetahuan sektoral apa yang kamu kuasai? Menguasai ini gitu-gitu. Boleh. Itu adalah industry knowledge. Yang kedua itu adalah tools. Tools itu adalah alat gitu. Alat apa yang bisa kamu operasikan? Tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware itu perangkat keras yang bisa kamu operasikan itu apa? Biasanya orang-orang teknik, ya kan?
Atau orang-orang yang ada praktikum-praktikumnya, megang alat ini, alat itu, kayak gitu, itu hardware. Atau software. Software apa yang kamu kuasai? Atau tools yang sifatnya software atau AI atau apapun itu. Kan kamu ada hubungan sama marketing, ada advertising, ada sosial media. Barangkali ada tools-tools yang kamu pakai. Membuat konten, planning konten, ya kan, bikin foto, bikin video, terus platform-platform sosial media tertentu, masukin ke situ. Itu adalah software. Baik hardware atau software, ini kamu bisa tulis dibagi jadi dua lagi masing-masing. Mau ditulis namanya saja boleh, nama hardware-nya, nama alatnya aja boleh. Nama software-nya boleh, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva, CapCut gitu boleh. Atau sekalian ditulis dengan activity-nya atau aktivitasnya gitu. Itu boleh masukin ke bagian skill. Membuat konten foto, membuat konten video, editing ini, editing itu, pembuatan banner, pembuatan flyer, pembuatan poster, penyusunan ini, penyusunan itu, boleh gitu. Jadi ada nama, ada activity. Terus nanti yang terakhir adalah ada language atau kemampuan bahasa. Bahasa apa yang kamu kuasai, tulis di situ, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kayak gitu. Nah, itu adalah komposisi yang ada di hard skill atau technical skill gitu. Kan dia dijabarinya banyak. Berarti nanti skillnya jadi banyak dong, nggak apa-apa gitu. Karena pada dasarnya satu satu pengalaman pasti akan menghasilkan skill lebih dari satu. Contoh paling simpel, kamu jualan online, jualan skincare di Shopee misalkan, ya kan? Skill apa yang kamu kuasai itu? Pengelolaan marketplace jelas. Dua, sales, penjualan. Tiga, promosi misalkan atau marketing. Terus apa? Customer service. Ada handling komplain. Ada apalagi nih misalkan administrasi, ya kan? Gitu-gitu. Skillnya macam-macam. Jadi satu pengalaman bisa menghasilkan banyak skill kayak gitu. Jadi akhirnya nanti jatuhnya banyak nggak masalah kayak gitu. Nah ini kamu nanti bisa sambil dibuka nih ya, show all skill. Ini nanti kayak yang tadi aku bilang bahwa yang namanya skill tadi itu dibagi jadi dua, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill dibagi jadi tiga, ada industry knowledge, ada tools atau alat, ada language. Nanti tools ini kan yang dibagi jadi dua tadi, ada hardware atau software. Itu adalah definisi pembagian skill kalau kamu nyusun di CV. Di LinkedIn sebenarnya sama aja. Kenapa? Di sini ada industry knowledge. Nih loh, di LinkedIn ada industry knowledge nih. Jadi dia otomatis bantu filter ke kamu gitu. Tools, kalau di LinkedIn namanya tools and technology. Language, kamu nggak masukin kemampuan bahasa. Nanti kalau ada di sini ada language gitu. Soft skill ini di sini interpersonal skill kayak gitu. Sama sebenarnya. Jadi kamu masukin skill apapun nanti otomatis dikategorisasi oleh link-nya. Jadi kalau kamu apa sih industri knowledge, diklik aja di sini. Oh, ini ada social media advertising, digital marketing, online marketing, campaign, content marketing, apalagi nih, marketing strategi. Ini industry knowledge gitu. Social media marketing, e-commerce, customer experience, back office operation, budgeting. Itulah industry knowledge gitu. Tools, Google Workspace. Coba nanti masukin Word, Excel, PowerPoint. Nanti masuk ke sini. Interpersonal ini yang soft skill. Nih, multitasking misalkan, problem solving, organization, ya apa negotiation, kayak gitu. Fokusin dulu masukin skill-skill teknisnya yang ada di sini. Ya, ini administration dan lain-lain ini udah bener nih sebenarnya. Gitu ya. Barangkali nanti kalau pengalamanmu nambah, skill di bagian sini juga nambah gitu ya. Gitu. Jadi sejauh ini udah bagus ya untuk awalan dalam tanda kutip anak yang masih kuliah. Ini termasuk link-nya bagus. Setelah skill di tempatmu ini ada interest. Skill terus interest ya punya ya. Skill terus interest, paling bawah interest. Sebenarnya sih paling bawah aku juga interest ya, walaupun di bawah nanti ada yang lain. Cuman di atasnya interest tuh bukan skill, dia masih ada menu organization. Pernah nggak IGA ikut organisasi atau kepanitiaan tertentu? Boleh nanti dimasukkan. Di atasnya ada languages ini. Kemampuan bahasa apa yang kamu bisa kuasai. Belum diisi menunya di tempatmu, makanya nggak nongol. Nanti ada tes skor. Kamu pernahkah tes TOEFL atau tes lain ada skornya, angkanya? Boleh dimasukkan. Ada Honor and Award. Honor and Award ini sebenarnya kalau mau di versinya kamu yang masih kuliah tuh pencapaian tertentu apa yang kamu pernah peroleh gitu. Menang lomba, menang ini, menang itu, boleh kayak gitu.
Ada courses. Ini juga nggak ada. Ini training, seminar, webinar apa yang pernah kamu ikuti misalkan kayak gitu. Offline online masukin aja ke kursus kayak gitu. Terus mungkin nanti ada publikasi. Mungkin kamu nanti pas udah akhir-akhir tuh bikin publikasi posting kemana-kemana, masukin aja ke sini gitu. Itu ada menunya gitu. Jadi nanti kamu tinggal buka akunmu, anggap aja ini akunmu. Nanti tinggal buka yang ini, add profile section. Tinggal dipilih di situ. Add profile section, udah. Nah, di sini nanti tinggal pilih nih. Ada core, ada recommended, ada additional. Yang mana nih yang belum? Oh, di additional nih. Ada organization, language, task score, under award, gitu-gitu. Nanti disesuaikan lewat sini gitu ya. Gitu. Jadi biar informasinya makin lengkap kayak gitu. Ini sebenarnya udah bagus, tinggal dilengkapi aja di menu-menu di bawah gitu. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan dari 3 poin tadi yang kita bilang, info profilnya lengkap, koneksinya banyak, dan aktivitasnya banyak, berarti untuk info profil lengkap udah selesai. Oke, kita sekarang masuk ke poin nomor 2, koneksinya banyak kayak gitu. Di LinkedIn, koneksi itu ada 2 jenis di sini. Ya, di LinkedIn itu ada 2 jenis koneksi. Koneksi itu nanti dibagi jadi connect atau terhubung dan dibagi dengan follow atau ikuti, mengikuti gitu. Di sini kan ada nih follow itu termasuk yang ini ada connect itu masuknya ke yang ini gitu. Jadi ada 2 jenis tuh. Jadi kamu bisa connect, kamu juga bisa follow. Tapi connect sama follow ini 2 hal yang berbeda. Apa yang ngebedain? Kalau kamu connect, dia otomatis follow. Jadi kalau kamu klik connect, itu otomatis kamu follow orang itu. Tapi kalau kamu follow, itu tidak otomatis connect. Gitu perbedaannya. Yang kedua, koneksi itu connect itu ada batasnya dari 0 sampai 30.000 akun saja. Kalau follow, kamu bisa berkali-kali tuh ngefollow secara tidak terbatas. Gitu. Connect tuh 30.000 akun. Minimal akun LinkedIn itu bagus kalau koneksinya di atas 500. Minimal 501 ke atas. Nah, biar di sini ada tulisannya 500 plus connections. Kayak gitu. Ini udah bagus. Aku tadi bilang kalau udah di atas 500. Tapi biasanya jumlah koneksi itu mirip sama jumlah follower. Ini kan kamu follower 600. Mungkin kamu ya koneksimu juga sekitar 600 gitu kan. Nah, maksimalnya kan 30.000 nih. 100%-nya kan 30.000. Berarti 1%-nya kan 300, ya kan? Nah, kalau koneksimu 600 berarti baru 2% nggak? Gitu, paham nggak? Gitu. Jadi dari 100% kuota, kamu baru pakai 2% saja. Kayak gitu. Berarti masih jauh. Lalu apa yang harus dilakukan? Connect aja. Gitu. Perbanyak connect-connect gitu. Karena connect itu ya, connect itu ada yang namanya batasan mingguan. Jumlahnya itu cuma antara 100 sampai 200. Artinya gini, kamu klik connect ini kan minggu ini nih. Kamu bisa klik connect tuh paling cuma ke 100 akun. Nanti kalau udah kamu ada yang namanya pembatasan mingguan. Pembatasan mingguan itu kalau kamu cari di Google bisa. Jadi kamu iseng aja cari gini, weekly invitation limit LinkedIn gitu, cari di Google. Pernah lihat keluar gambar kayak gini nggak? Sorry ini nggak aku hapus ya. Aku hapus dulu nggak apa-apa deh. Nih. Pernah nggak lihat gambar kayak gini? Weekly invitation limit. Nih, muncul gambar yang kayak gini. Nih, weekly invitation limit yang ini. Gitu. Ini adalah kena pembatasan kayak gitu. Ini nggak aku buka ya. Nanti kau buka sendiri ya. Weekly invitation limit gitu. Anda sudah mencapai pembatasan mingguan gitu. Ada sudah mencapai pembatasan mingguan kayak gitu. Itu artinya kamu udah ngeklik 100 kali. Ada akun yang udah agak gede tuh bisa antara 100 sampai 200 lah, di atasnya 100 gitu. Lah kamu tuh gunanya adalah tiap minggu habisin kuota itu. Paham ya? Dalam waktu seminggu kamu dikasih kuota 100 habisin. Kenapa? Karena di minggu berikutnya itu diperbarui, bukan diakumulasi. Misalkan minggu ini kamu pakai 80, yang 20 nggak kepake. Minggu depan jadi berapa? 100 atau 120? Ya 100. Karena dibikin 100 lagi gitu. Makanya aku pribadi pun tiap minggu kena pembatasan mingguan karena aku pengen habisin terus. Aku gelasnya aku kosongin biar dia nuangnya penuh lagi gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, sementara ini udah bagus tuh dari sisi koneksi gitu. Tinggal connect-connect aja. Connect-nya paling gampang di menu My Network.
ya kan? Kamu masih kuliah, sekarang kamu koneknya sama siapa? Siapapun boleh. Ingat, mungkin di luar nanti kamu akan ada orang yang ngasih tahu koneknya ke HRD aja boleh. Tapi kamu harus selalu ingat, kuota yang kamu pakai itu baru 2%. Gelasmu itu masih kosong banyak. Jadi mau connect ke siapapun boleh, jangan cuma terpaku sama HRD. Kamu boleh connect sama orang yang sesama mahasiswa jurusanmu tapi dari kampus lain, boleh. Ke HRD boleh, ke user boleh. Nanti kalau aku kerja jadi apa sih? Accounting staff. Oke, cari orang yang sekarang udah kerja jadi accounting supervisor atau accounting manager gitu. Connect aja ke mereka. Atau orang-orang hebat lain yang banyak di sini. Itu connect. Terus kalau di menu My Network sini, kamu bisa fokus sama siapa? HRD. Tadi ya, walaupun kamu berfokus pada connect, sesekali kamu boleh follow. Misalkan limitmu udah habis kan. Nah, di sini kan ada akun-akun nih yang bisa di-follow nih, akun-akun gede ya. Ini ada tulisan HRGA koordinator, jelas berarti dia HR, follow aja. Oh, ini ada HR lagi, recruitment and selection. Follow lagi, nggak masalah kayak gitu. Biar apa? Biar nanti kalau kamu ngefollow banyak akun HRD, biasanya di bagian home atau beranda, ini aku kasih praktek ya. Nanti makin banyak akun yang terkoneksi sama kamu, banyak akun yang kamu follow. Di beranda isinya apa? Info loker atau info magang gitu. Nah, mungkin di kampusmu ada kewajiban magang. Ya gampang, nanti kamu tinggal cari yang intern-intern. Atau di kampusku nggak diwajibin magang, Kak. Tapi kan kalau magang sendiri nggak ada masalah, kayak gitu, boleh. Nah, ini kayak gini, di beranda juga nanti ada info gini, oh ternyata aku belum temenan sama ibu ini, connect aja, nggak masalah. Kayak gitu. Begitu ada HR, connect, follow. Gitu, ada postingan bagus, di like gitu, nggak masalah, gitu ya. Jadi itu dari poin nomor 2 ya. Tadi info profilnya lengkap, udah. Koneksinya banyak, sudah. Sekarang poin terakhir yaitu aktivitasnya banyak. Aktivitas itu nanti lebih ke yang bisa di capture di sini menurutku. Tapi tadi ada aktivitas-aktivitas wajib yang dari tadi udah kita coba diskusikan. Apa itu? Satu, connect ke orang baru, ya kan? Yang kedua, follow orang baru. Yang ketiga apa? Tadi bikin postingan gitu. Kamu coba nanti googling dulu, membuat postingan rutin. Oke, kamu cobalah bikin postingan rutin. Soal ilmumu aja, kamu punya buku accounting, lagi kamu baca. Nggak apa-apa, kamu baca halaman 1 sampai 10 intinya apa. Kamu konversi yang tadinya cuma tulisan, kamu bentuk ilustrasi infografiknya, di-share gitu. Sambil belajar, sambil konten. Nanti kalau ada HRD yang ngunjungin LinkedIn-mu, ini orang rutin ngasih edukasi soal accounting nih. Dia pasti jago. Dia pasti menguasai itu. Dan pede. Karena kalau orang nggak pede, nggak bakal bikin konten. Yang dia lakukan apa? Nggak ada aktivitas. Atau aktivitasnya kebanyakan begini, repost. Boleh nanti aktivitas nomor 4 itu repost postingannya orang. Boleh. Tapi ini gini, saran dari aku, repost jumlahnya jangan sampai lebih banyak daripada posting. Repost itu jumlahnya harus lebih sedikit. Gitu. Kalau kamu repost berkali-kali, artinya kamu kan nggak pede buat berkarya. Repost itu yang terkenal bukan kamu. Yang dinilai positif itu ya pembuat konten ini. Paham nggak? Gitu. Sesekali nggak apa-apa. Misalkan, oh itu informatif, ya kan? Share aja. Tapi jangan sampai repostnya banyak, postingannya nggak ada. Kayak gitu. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus selain repost apa? Selain connect, follow, bikin postingan pribadi, terus repost, nanti kamu bisa memberikan apa? Reaksi. Reaksi itu bisa like, bisa komen, gitu kan? Itu. Kayak tadi aku praktekkan, ada info locker, kamu like, terus di komen, terima kasih Bu informasinya, gitu. Nggak masalah. Atau ada orang yang berbagi ilmu kayak begini nih, misalkan nih, jangan mencolokkan gini-gini gini. Jangan cuma di repost, coba di like, terus kamu boleh menyampaikan apa pendapat pikiranmu di kolom komentarnya, boleh. Nanti yang selanjutnya yang lain adalah misalkan kamu apa lamar kerja atau lamar magang, ya kan? Yang diposting ya kamu apply atau yang ada di menu job sini. Kayak gitu. Boleh banget itu dipraktekkan. Bahkan kalau ya di menu job ini kan kamu bisa buka job di sini misalkan, ya kan? Kamu misalkan nyari kerja di mana? Misalkan katakan Surabaya. Cari aja lokasinya di Surabaya.
Gini, ya kan? Nih ada 2.900 jobs di Surabaya, ya kan? Kamu aktifin dulu yang ini easy apply, diklik dulu. Biar apa? Biar kamu ngelamarnya tuh langsung dari LinkedIn, nggak perlu dilempar ke halaman lain gitu. Easy apply-nya diklik, kayak gitu, ya kan? Terus habis isinya diklik ngapain? Nah, tanggal postingnya, coba yang 24 jam terakhir dulu, baru seminggu terakhir gitu-gitu. Itu buat apa? Yang masih aktif, gitu kan? Nanti kalau kamu lihat postingan kayak begini, nih contoh misalkan, kamu nyari begini, ini ada info. Oh, ini ada info nih, ada info locker, gitu kan? Kamu baca-baca dulu, gitu. Nah, nanti pasti pada saat kamu melihat suatu info locker, di sini ada kualifikasinya tuh. Walaupun kamu sekarang belum lamar kerja, tapi misalkan di sini butuh lulusan accounting. Nah, di sini kan kamu bisa baca, oh ternyata kalau mau profesi kerja jadi ini tuh tugas tanggung jawabnya ini ya, gitu. Jadi kamu udah ada gambaran walaupun belum kerja. Oh, berarti nanti kalau kerja di ini tuh tugas tanggung jawabnya ini. Oh, terus ini kualifikasinya ini ya, ternyata syaratnya. Oh gitu. Aku kalau ini udah bisa, ini aku udah bisa. Wah, ini aku masih belum bisa nih. Ini aku bisa, ini aku bisa. Oke, mulai sekarang aku mumpung masih kuliah, ini aku pelajari gitu loh. Paham nggak? Jadi sumber inspirasi belajarmu tuh dari info-info yang ada di locker gitu. Alurnya dimundurin begitu. Nah, nanti misalkan kamu ngeliat suatu info locker juga gitu ya. Mungkin kamu juga bisa menemukan HRD-nya di sini. Jadi pemilik info locker, maksudnya HRD itu gimana? Misalkan ini ada postingan locker dari Maybank. Lockernya jadi teller, ini kan. Nah, ini di Surabaya lokasinya. Baru diposting tadi lagi. Lamarnya kan lewat sini, ya kan? Di-apply ke sana. Terus kamu scroll ke bawah, nanti di sini kamu akan lihat siapa? Ini ada HRD-nya. Nah, oh ini ada HRD dari sini. Ya, kamu buka di tab baru. Setelah itu kamu apa? Connect ke siapa ini? Bu Teresia gitu. Kamu juga boleh scroll ke bawah, di sini kan pasti nanti akan ada detail-detail informasinya kayak gitu, ya kan? Gitu. Jadi sambil buka menu job ini ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Paham ya? Gitu. Entah itu mencari informasi terkait kualifikasi, syarat-syaratnya, lamar kerja atau gini menumpukan oh ini ibu ini adalah HRD-nya nih gitu. Berarti ngapain? Kalau mau connect, klik aja connect di sini. Kalau kamu mau follow, klik di bagian more. Nih, follow-nya di dalam sini. Ada orang yang connect-nya di luar, follow-nya di dalam. Ada yang dibalik gitu. Gitu. Follow-nya yang di luar, connect-nya yang di dalam gitu. Kamu mau ngapain sama orang ini? Misalkan kayak gitu. Oh, aku mau terhubung aja, ah temanku masih dikit. Ya udah klik connect gitu. Udah send. Mau ada notes-nya dulu boleh. Selamat malam Bu, salam kenal saya Iga gitu. Semoga kita bisa berkoneksi dengan profesional. Send boleh atau nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Saat kamu mengunjungi akun LinkedIn seseorang, maka di sampingnya akan ada rekomendasi orang-orang dengan profesi yang mirip atau dengan status yang mirip gitu. Jadi katakanlah dia adalah HRD, maka di kolom sebelah sini ini adalah HR-HR semua ini, ya kan? Gitu. Nah, ini Bu Teresia dia pakai premium alias berbayar. Berbayar tuh akunnya pasti aktif. Nah, di sini ada juga premium-premium yang lain. Wah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini buka di tab baru aja semua. Kayak gitu. Jadi kamu bisa pindah-pindah dari satu HR ke HR yang lain. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk main LinkedIn secara basicnya dulu. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan lengkap terkait basic menggunakan LinkedIn. Dah, sekarang kamu boleh unmute. Barangkali ada pertanyaan mungkin. Satu pertanyaan, dua pertanyaan boleh. Seputar LinkedIn. Kalau ada ya. Apa tuh? Eh, Kalau misalkan kita lagi nyari kerja itu penting nggak sih kita pakai hashtag yang open to work? Oke. Hashtag open to work yang ada di sini ya. Yang lingkaran hijau di sini maksudnya. Iya. Menurutku ada hashtag. Sorry, di situ boleh di mute lagi nggak suaranya? Nah, hashtag open to work ini bikin kamu lebih gampang ditemukan. Nggak wajib, tapi kalau kamu
aktifkan open to work-nya ini, maka sistemnya ini akan bantu kamu nge-up gitu ke HRD. Jadi bisa statusmu lagi nyari kerja tuh bisa kebaca di LinkedIn-nya HRD kayak gitu. Kalau aku ya rekomendasinya diaktifin aja nggak apa-apa open to work-nya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting malah bukan status open to work-nya saja, yang penting bikin aktivitas tadi loh, 3 poin tadi. Itu penting sekali itu. Karena kalau udah ada open to work, kamu nggak bikin postingan-postingan rutin, temanmu nggak bertambah, itu percuma nantinya. Dan satu lagi, dengan cara main LinkedIn ini, jangan pernah posting CV di beranda. Oke? Kan banyak tuh job seeker posting, perkenalkan nama saya, posting. Jangan. Jangan mencantumkan alamat lengkap di LinkedIn, di sini, di banner, atau di CV, atau nomor WA. Jangan. Nanti takutnya disalahgunakan informasinya. Gitu sih. Posting-posting konten dulu. Gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ini tadi aku buka nih ya, yang oh ini ada HR lagi nih. Sekarang ibu ini di mana HR-nya? Oh dia di Paragon nih. Bagus nih, gitu connect misalkan gitu. Udah gitu, cari lagi siapa ini? Oh HR lagi di mana nih? Oh di sini. Nah ini kan contoh nih. Ini kan tadi contoh connect-nya di luar ya, follow-nya di dalam. Nah ini contoh nih follow-nya di luar, connect-nya di dalam sini. Nah connect-nya ke sini, gitu. Ini ada, yang ini connect-nya jenisnya yang di luar, gitu. Gitu. Udah, ini buat contoh aja. Ada lagi nggak satu pertanyaan, dua pertanyaan mungkin seputar LinkedIn? Sudah, sudah Pak. Oh sudah. Oke. Kalau sudah, berarti sekarang tugas kamu adalah nanti kamu dengerin ulang ini ya, sharingku tadi. Bandingkan, boleh di mute di situ, di mute lagi. Bandingkan LinkedInmu dan LinkedInku, di scroll, dibenerin. Nanti kalau udah kamu hubungin aku lagi, Kak. Ini aku udah revisi. Nanti gimana gitu? Biar nanti kita lanjut ke latihan selanjutnya gitu ya seputar LinkedIn. Oke, jelas? Oke ya. Sementara itu dulu ya.